yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, pencerahan kepada kita sehingga bisa mengeluarkan kita minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang. Kaum muslimin rahimakumullah, saya tadi malam itu melihat postingan di HP saya itu, ternyata kok ada gambar saya tidak merasa itu ada. Dan gambar saya itu rupanya kan agak miring itu, karena dulu pernah memberikan kajian di sini tentang ilmu hadis dengan menggunakan layar, sehingga kurang bagus itu gambarnya, agak miring. Sehingga saya ingat, wah ini kajian hadis saya itu dulu masih separuh. Karena brosur yang saya sampaikan itu ada 27 halaman, itu baru selesai 13 halaman ya. Ya kemudian sudah tidak berlanjut, kemudian disusul ada corona selama 2 tahun lebih ya. Sehingga tadi malam itu saya mikir-mikir apa saya lanjutkan ilmu hadis. Tapi kalau kita lanjutkan ya ini jangan-jangan tidak nyambung dengan yang dulu itu. Sudah lupa, dan mungkin brosurnya juga sudah banyak yang hilang itu. Ya mungkin nanti kalau diperlukan bisa dibaca sendiri, ya, kalau masih perlu ya insya Allah kita bisa melanjutkan lagi. Karena itu pada hari ini ya temanya ya hanya ngomong-ngomong saja. Saya mulai dari surah An-Nisa ayat 1 tadi itu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsi wahidah, dari seorang diri. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menjadikan daripadanya, dari seorang diri itu, zaujaha, pasangannya, genapannya. Zauj itu genap, sepasang. Wa bassa minhuma, dan dari keduanya ini kemudian berkembang biak. Rijalan kasiro, menjadi laki-laki yang banyak, wanisaa, dan perempuan-perempuan yang banyak pula. Lalu ditegaskan lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi yang pertama itu bertakwalah kepada Tuhanmu. Yang kedua ini bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasa'aluna bihi, yang dengannya kamu bisa soal menyoal. Tasa'aluna bihi, tanya menanya, minta meminta, gitu. Wal arham, dan jalinlah hubungan silaturrahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu maha mengawasi, maha menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Silaturahim kadang-kadang juga membaca ayat ini. Pernikahan juga biasanya membaca ayat ini.
Karena itu sudah tidak asing lagi. Karena itu saya ingin mengupas sedikit tentang ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi yang dipanggil di sini itu adalah manusia. Padahal surah An-Nisa ini kan surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah itu biasanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Kalau ya ayyuhan nas itu biasanya surah-surah Makkiyah. Jadi ayat-ayat awal itu biasanya cirinya itu dimulai ya ayyuhan nas. Tapi ini Madaniyah, tapi dimulai dengan ya ayyuhan nas. Nah, itu tentunya memerlukan perhatian yang cukup serius. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Seorang diri itu kalau menurut ulama-ulama yang sudah populer, itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Tapi dulu saya pernah didebat oleh temannya Pak Habib itu, insinyur siapa itu dari pertanian, bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Gitu. Manusia pertama itu perempuan katanya. Ya karena dia ayatnya ini, karena di situ ada nafsin wahidatin. Ya. Wahidatin itu kan perempuan. Jadi bukan Nabi Adam. Wah, akhirnya perdebatan sampai lama itu, dia tidak pernah ketemu. Nah, sekarang mana orangnya itu? Orang Cakro kalau tidak salah dulu. Tapi di sini yang populer itu manusia yang pertama itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Demikian pula juga tafsir yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu, tafsir At-Tanwir, itu mengatakan Adam itu manusia pertama. Adam itu katanya dari bahasa Arab, Adama itu artinya kulit. Jadi karena alasannya itu karena manusia itu di antara makhluk-makhluk Allah itu yang kelihatan kulitnya. Kalau yang lain-lain itu biasanya tidak. Kera itu kan kelihatan bulunya bukan kulitnya. Anjing itu. Ya, meskipun orang yang sangat lebat bulunya itu kalau kita lihat itu masih ada, masih kelihatan kulitnya itu kan. Ya karena manusia itu punya akal, akhirnya ya terus ditutup kulitnya itu ya dengan baju. Tapi kan masih ada yang kelihatan mukanya ini kan, kelihatan kulitnya gitu. Itu alasannya Adam itu katanya kulit gitu ya, menurut bahasa Arab. Tapi ada lagi yang mengatakan kalau kita lihat di dalam tafsir Kasful Ghiyab itu Adam itu daripada Adimul Ard. Adimul Ard itu artinya intinya bumi. Karena Nabi Adam itu dibuat dari benda bumi semacam debu yang berlapis-lapis berwarna, warnanya itu tidak kurang dari 60 warna yang dihimpun oleh angin dan asap selama 40 masa. Jadi menghimpun debu yang dari berbagai bumi itu disaring oleh angin dan asap itu selama 40 masa itu baru
mendapatkan yang namanya turobin, debu gitu. Biasanya diartikan debu gitu. Tapi ada yang mengatakan, oh, bukan sembarang debu itu. Tapi itu mungkin apa itu? Ya semacam apa itu? Zat renik gitu kan. Zat renik itu kalau kita lihat pintas itu kan seperti debu gitu. Itu selama 40 masa, 40 yaum, 40 hari. Yang ditangani oleh malaikat Azrail atau Israel gitu. Kemudian sampai jadi endut yang sangat lunak, sangat lembut, seperti lumpur tapi yang lembut gitu, bukan lumpur kue itu ya lumpur dari tanah itu ya. Itu selama 40 yaum juga, 40 masa gitu kan. Jadi menjadi endut, atau di dalam bahasa Al-Quran itu disebut min tinin atau min sulalatin min tinin. Ada lagi di dalam Al-Quran min tinil lazib. Jadi apa seperti celot yang pekat gitu, hitam pekat gitu. Jadi endut gitu. Kemudian dihampar, dipanaskan sampai jadi sol-solin. Ya. Sol-sol itu ada yang mengatakan bata kering, seperti bata kering, atau ada yang mengatakan tembikar. Min sol-solin, min hamain. Jadi dari endut yang sangat pekat tadi, kemudian dipanaskan menjadi sol-solin. Nah, barulah kemudian digambar dibentuk manusia, baru kemudian ditiupkan, diisikan ruh Tuhan, sehingga menjadilah manusia yang sempurna. Itu di surah Al-Hijr ayat 29 itu. Ini menurut kitab Kasful Ghiyab. Ada lagi menurut Alexander itu begini. Jadi Tuhan itu sebelum menciptakan manusia, itu katanya menciptakan keledai. Jadi keledai dicipta oleh Allah, kemudian diberitahu, wahai keledai, kamu saya cipta. Lalu keledai menjawablah, saya dicipta ini untuk apa wahai Tuhan? Nah, kamu saya cipta itu ya, keledai itu ya untuk itu ngangkut barang-barang ke sana kemari, kerja kelas, lari sana lari sini, bawa ini. Kamu saya beri umur 40 tahun katanya. Akhirnya dia merasa keberatan, ya. Saya merasa keberatan wahai Tuhan. Masa kerja keras seperti itu 40 tahun. Sudah saya minta 35 tahun saja. Bukan 35 tahun, 25 tahun. Saya minta 25 tahun saja. Akhirnya, ya sudah nggak apa-apa, kamu saya beri umur rata-rata ya 25 tahun saja. Sebab kalau sudah di atas 25 tahun, mungkin fisiknya sudah mulai lemah. Akhirnya yang kedua, Allah menciptakan kera. Kera juga begitu juga dikatakan, wahai kera, kamu saya cipta, kemudian kamu saya beri umur 40 tahun. Katanya, nah apa tugas saya, wahai Tuhan? Katanya.
Ya tugasmu itu ya itu manjat-manjat pohon, loncat ke sana kemari, menghibur orang-orang, anak-anak yang melihat kamu itu. Jadi loncat-loncat, ya joget-joget, ya apa mulutnya merot-merot dan lain sebagainya itu. Wah, saya kerjanya seperti itu 40 tahun, saya tidak sanggup wahai Tuhan katanya. Sudah saya minta 30 tahun saja. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, kamu saya beri umur 30 tahun. Tugasnya untuk menghibur orang-orang, menghibur anak-anak ya. Tugasmu melucu-melucu, loncat sana, loncat sini gitu kan. Kemudian yang ketiga, Tuhan menciptakan anjing. Anjing dicipta lalu diberitahu, wahai anjing, kamu saya cipta, saya beri umur 40 tahun. Jadi semua diberi 40 tahun, 40 tahunan. Akhirnya mengatakan, wah, apa kerja saya, wahai Tuhan? Kerjamu itu ya, kamu kan makhluk yang penjaga. Yang jaga majikanmu itu. Jaga rumahnya, jaga perusahaannya, dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya anjing juga begitu juga merasa keberatan kalau 40 tahun disuruh jaga itu kan. Nah, sehingga saya minta sanggupnya 30 tahun saja gitu. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, kamu 30 tahun. Baru yang terakhir menciptakan manusia. Itu katanya Alexander begitu. Akhirnya dia bilang, wahai manusia, kamu saya cipta, saya beri umur 40 tahun. Nah manusia itu, ya Tuhan, kok hanya 40 tahun saya ini katanya. Jadi diberi umur 40 tahun itu kurang. Ya gimana saya beri umur 40 tahun kok kurang? Ya itu tadi kelebihan-kelebihannya yang pertama-pertama tadi itu saya minta semua. Kelebihannya keledai 15 tahun. Kelebihannya kera 10 tahun. Kelebihannya anjing 10 tahun. Sehingga berapa itu? 35 tahun. Nah, akhirnya ya sudah nggak apa-apa itu kamu ambil semua itu kelebihannya itu. Akhirnya rata-rata manusia itu sekarang ini umurnya 75 tahun. Nah, itu katanya Alexander itu sebetulnya umur yang ideal itu ya 40 tahun itu gitu kan. Umur yang ideal. Kalau sudah di atas 40 tahun, 40 sampai 55 itu kan apa? Bukan itu kan apa? Sisanya keledai lagi tadi itu. Sehingga orang kalau sudah umur 46 tahun sampai 55 itu harus kerja keras seperti keledai. Kerjanya harus keras karena tuntutannya sudah banyak, anak-anaknya sudah besar, banyak kuliah, banyak ini sehingga dituntut untuk kerja keras seperti keledai. Jadi 45 sampai 55 gitu. Dulu pegawai itu pensiunnya 55. Kalau sudah 55 berarti kemudian gantikan kelebihannya kera gitu. Kera itu ya loncat ke sana, melucu-melucu dan lain sebagainya. Sehingga orang kalau sudah pensiun itu loncat ke anaknya nomor 1, nanti sudah bosan loncat ke anaknya nomor 2. Kalau sudah loncat ke cucu-cucunya itu biasanya ya melucu-melucu itu. Mulutnya agak melot-melot itu karena nirukan cucunya yang pelat itu kadang-kadang begitu. Soalnya kalau tidak dituruti itu kadang-kadang nangis. Cucu saya itu karena si pelat itu. Tapi kalau dibetulkan itu tidak mau itu. Sampai nangis.
ngomongnya. Sehingga yang tinya, yang kungnya itu kadang-kadang ikut lucu-lucu juga itu ngomongnya. Itu gak pelat jadi pelat-pelat kan, karena ingin menghibur anak-anaknya. Sehingga kalau sudah umur 55 sampai 65 itu ya biasanya loncat ke sana kemari. Karena itu bapak-bapak kadang-kadang jarang melihat saya itu ya karena loncat ke anak saya yang di Gresik, loncat ke cucu saya yang di Lamongan. Ya. Ya, kalau sudah 65 ke atas, ya, itu kan sudah mulai agak loyo. Sehingga sudah menjaga rumah. Menjaga rumah. Sehingga, ya itu ceritanya Alexander seperti itu. Tapi sebetulnya baik manusia-manusia yang beriman ya, maupun manusia yang tidak beriman, itu sebetulnya dia mengakui punya Tuhan, gitu kan. Nah, karena itu di ayat ini yang pertama itu diperintahkan ittaqu rabbakum, bukan kepada Allah, tapi bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Nah, bagi orang-orang yang punya wawasan pemikiran yang cukup bagus, ya, dengan mempelajari kejadian-kejadian manusia itu tentu akan membuat kesimpulan nggak mungkin manusia ini terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, gitu kan. Nah, siapa Tuhan itu? Ya, setelah proses lama baru tahulah bahwa Tuhannya itu Allah, gitu kan. Karena itu potongan berikutnya wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, gitu. Karena Allah menciptakan manusia itu kan di dalam hadis Muslim itu kan yang akhir itu. Karena di dalam hadis Muslim itu Nabi bersabda, khalaqallahu at-turbata yaumas sabti. Allah menciptakan bumi, menciptakan tanah ini yaumas sabti, pada hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahadi. Kemudian Allah menciptakan gunung pada hari Ahad. Wa khawabassa fihad dawab, kemudian menyebar binatang-binatang yang melata itu yaumul isnaini, hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumas sulasai. Allah menciptakan hal-hal yang makruh, yang tidak disenangi hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'ai. Allah menciptakan nur, cahaya, pada hari Rabu. Wa khalaqas syajara yaumal khamis. Dan Allah menciptakan pohon-pohon hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam yaumal jum'ah fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ah minal asri ilal laili. Kemudian menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, saat-saat akhir, yaitu antara isya sampai malam. Nah, hadis ini kadang-kadang terus ada yang memahami kurang bagus, pemahaman yang kurang bagus. Dan mungkin pemahaman itu sampai sekarang itu masih terjadi di desa-desa itu. Jadi karena tadi itu Allah menciptakan yang tidak disenangi, yang makruh itu hari Selasa.
Sehingga biasanya dukun pijet, dukun bayi apa itu biasanya kalau hari Selasa itu libur, gitu. Ya karena itu al-makruh tadi itu yang tidak disenangi sehingga dibuat libur. Gitu. Demikian pula para kiai-kiai, santri-santri itu biasanya kalau mulai belajar masuk sekolah itu hari Rabu. Gitu. Sampai sekarang di daerah saya itu karena dekat pondok pesantren itu. Ya kalau masuknya sekolah itu mulainya itu hari Rabu. Karena apa? Ya tadi itu alasannya. Rabu itu kan Allah menciptakan nur gitu. Di dalam pepatah itu katanya al ilmu nurun gitu. Ilmu itu adalah cahaya. Sehingga mencari ilmu yaitu hari Rabu gitu. Itu sampai sekarang. Nah itu ada pemahaman-pemahaman yang agak menyimpang seperti itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini sebetulnya dari makhluk-makhluk Allah itu Allah menciptakan Nabi Adam itu yang akhir gitu kan. Khalaqallahu Adama min turabin tadi itu. Jadi yang akhir gitu. Nah, setelah manusia mempelajari tentang kejadian-kejadian manusia, khususnya manusia-manusia yang beriman, nah itu perlunya untuk memahami apa perlunya manusia menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia ini kan gitu. Di surah Adz-Dzariyat ayat 56 itu yang sudah kita hafal semua, hampir semua mubalek menyampaikan itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Wa ma khalaqtu, dan sama sekali aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi di situ tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya. Jadi hanya itu ya tidak ada lagi. Jadi manusia hidup itu tidak ada lagi tugasnya, fungsinya itu adalah untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah. Nah, karena itu manusia hidup itu tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi. Nah, apa bisa kita itu selama hidup itu kemudian beribadah terus kepada Allah? Nah, karena ini sudah difirmankan Allah, ya tentunya bisa. Tergantung kita memahami ibadah itu apa, begitu saja. Nah, kalau ibadah itu kita artikan sholat terus, puasa terus, ya ini ya tentunya tidak mampu, gitu kan, tidak bisa. Karena itu Nabi menegur orang-orang yang hanya hidupnya ibadah, sholat saja sampai tidak pernah tidur malam. Ya. Ada orang yang hanya puasa saja, tidak buka-buka, tidak. Jadi tiap hari maksudnya, kalau malam ya berbuka. Kalau malam tidak berbuka itu tidak puasa malah. Orang yang zikir terus, ya ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Karena itu beribadah itu kalau menurut himpunan putusan majelis tarjih itu kan ibadah itu adalah al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtisalil awamir wajtina bin nawahi
wal amali bima adzina bihi syari'u. Jadi ibadah itu ada 3 ini. Apa? At-taqarrubu ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, bimtisalil awamir, dengan mengerjakan perintah-perintah. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah, lalu kita mengerjakannya, ini bisa kita nikmati sebagai ibadah kepadanya. Yang kedua, wajtina bin nawahi, menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya. Jadi orang meninggalkan larangan-larangan Allah ini bisa bernilai ibadah. Ya, tapi dengan syarat ya harus niat itu, karena innamal a'mal binniyat. Ya, kadang-kadang ini yang kita kadang-kadang lupa, tidak niat itu. Nah, jadi mengerjakan larangan-larangan Allah tapi tidak niat ibadah itu, banyak kan begitu. Ya, sehingga ya tidak dapat nilai gitu kan. Ya, misalnya, saya tidak mau minum minuman keras karena ini larangan Allah. Saya niat menghindari minuman keras karena Allah. Nah itu baru ada niat. Tapi umumnya kita ini tidak banyak melakukan itu kalau meninggalkan. Kalau akan mengerjakan itu biasanya niat gitu kan. Akan sholat, akan puasa, akan haji. Jadi yang kedua, meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, wal amali bima adzina bihi syari', dan mengamalkan, melakukan apa saja yang diizinkan oleh asyari', oleh Allah yang membuat syariat. Jadi 3 ini, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, dan mengamalkan apa saja yang diizinkan Allah. Ya, manusia yang ingin hidupnya dinilai oleh Allah sebagai ibadah, ya 3 ini, dan itu insya Allah bisa dilaksanakan oleh manusia. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya mengamalkan apa saja yang diizinkan Allah. Nah, untuk yang 2 dan 3 ini yang kadang-kadang kita lupa niat, gitu kan. Meninggalkan larangan dan mengamalkan apa saja yang diizinkan Allah. Ini biasanya lupa niat. Ya, karena orang itu sering lupa seperti itu, akhirnya di dalam agama Islam dianjurkan setiap akan berbuat sesuatu yang baik supaya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, ya berarti dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itulah kegiatan kita itu kita niati beribadah kepada Allah. Itu maksudnya mengingatkan seperti itu. Marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, wah saya niat beribadah kepada Allah karena ini duduk-duduk dalam rangka mencari ilmu. Jadi itu Allah itu sudah banyak memberikan peringatan-peringatan seperti itu. Kadang-kadang kita yang lupa, kita yang kurang sadar karena sudah kita anggap biasa-biasa saja. Nah, inilah fungsi manusia diciptakan itu ya untuk beribadah. Nah, kalau manusia diciptakan lalu tidak beribadah, berarti manusia itu manusia yang tidak berfungsi. Nah, sesuatu itu kalau sudah tidak berfungsi, jadi tidak ada nilainya kan gitu. Wah ini sudah habis. Jadi Mac ya, kemudian laptop ini kan harganya agak mahal. Karena apa?
Karena ada fungsinya itu kan, berfungsi. Nah, coba laptop itu meskipun harganya jutaan, kalau sudah tidak berfungsi, tidak ada nilainya itu. Diberikan orang saja tidak mau. Dibuang ya ngotori tempat. Ya kalau sudah ada fungsinya diapakan? Dihancurkan, itu dibakar. Sehingga manusia besok itu kalau sudah tidak berfungsi ya begitu. Dibakar saja di neraka kan begitu. Ya, karena itu manusia hidup ini diciptakan oleh Allah yaitu supaya beribadah. Kalau tidak beribadah, nah kita berarti tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, ya nanti akan dihancurkan. Ya. Tapi meskipun dihancurkan, ya katanya tidak bisa hancur-hancur. Ya. Karena itu kemudian di penggalan yang akhir tadi saya lanjutkan, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, berhati-hatilah kamu, selalu menjaga diri, jangan sampai kamu itu tersesat di dalam kehidupan ini. Itu katanya sahabat Ali karramallahu wajhah. Jadi sahabat Ali itu mengatakan taqarrub itu adalah yattaqi ma yadhurruhu fil akhirah. Takwa itu adalah menjaga diri, memelihara diri, berhati-hati, jangan sampai kita itu nanti merugi atau membahayakan diri kita di akhirat kelak. Jadi itu namanya takwa. Ya, karena itu setiap Jumat dianjurkan takwa. Takwa itu bukan hanya sekedar takut seperti takutnya kepada binatang buas, itu enggak. Jadi takwa itu artinya dari kata-kata wako, yaki itu artinya menjaga, memelihara, berhati-hati, menjaga diri, jangan sampai tergelincir ke jurang kesengsaraan di akhirat kelak. Itu takwa. Yattaqi ma yadhurruhu fil akhirah. Ya. Takwanya kepada siapa? Kepada Allah di dalam penggalan yang akhir tadi, bukan kepada yang lain-lain. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan dengannya tasa'alu nabihi, kamu saling bisa soal menyoal. Wal arham, dan jalinlah hubungan silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Saya cukupkan sekian saja, barangkali ada yang tasa'aluna, yang tanya menanya, ya mudah-mudahan tidak ada. Itu saja, terima kasih. Monggo. Saya terima kasih atas kritik dari jemaah. Menarik. Oke, monggo Pak sama Sultan dulu. Sambil minum. Tadi meninggalkan, dan yang tadi menjalankan sesuatu yang diizinkan